Ya, nggak tahu di mana bedanya amaliyah sama ibadah tuh nggak tahu bedanya apa. Ya, nggak tahu sama sekali, coba kasihan. Udah tua sampai aki-aki masih nanya ini haram, ini halal. Kok zaman dulu udah nggak nanya orang halal, udah jelas. Kita masih nanya ini haram ya gitu ya. Hah? Itu bayangin gak tuh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq 80 macam jenis barang yang halal itu dia tinggalkan. Makan daging boleh? Boleh gak? Boleh? Boleh. Dia yang makan. Halal gak daging? Halal. Ya. Tapi dia tinggalkan. Untuk apa? Untuk menjaga dirinya. Jangan sampai hawa nafsunya melampaui batas. Makan jangan semakan-makan, wah kayak tukang perahu. Kita tukang perahu gak? Hah? Kalau makan nasinya segunung. Hah? Iya nasinya segitu tuh. Segumpiuk gitu. Ya. Kalau lagi itu sama apa? Apa sih? Kiri kanannya tuh tahu ya. Lauk. Makan, wah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun diabetes. Jadi ini kita jaga, jadi semua tuh dijaga. Hah? Semua harus diatur. Kita mengatur dengan izin Allah. Jadi yang ngatur siapa? Kita yang ngatur. Ya Allah, dengan izinmu aku mengatur diriku, menjaga diriku dari barang-barang yang haram, dari barang-barang yang halal, tapi bisa juga menjerumuskan aku ke dalam kesesatan atau kesusahan, atau bukan kesusahan, kesesatan. Bisa gak? Bisa. Gitu. Jadi ini belajar namanya. Setiap hari belajar itu aja. Ntar 10 tahun lagi belajar itu juga. 5 tahun lagi udah mau mati itu juga. Sampai mati itu juga. Nah, ini belajar yang lain mana? Nggak ada peningkatan sama sekali. Ini apaan sih? Janganlah, gitu nih. Manusia intelek, manusia yang paling sempurna. Masa manusia sempurna begini? Ngurusin TPS. Manusia sempurna ngurusin TPS. Ngerti gak maksudnya ini? Hah? Ente mau ngurusin apa sih urusan ente ya? Tapi maksudnya bukan soal TPS. Apapun di dunia ini tidak menyibukkan kita selain urusan Allah. Itu maksudnya. Nah, paham gak maksudnya ini? Win, ngerti Win? Apaan? Hah? Bisa manusia intelek ngurusin TPS? Ngerti gak maksudnya? Aneh ngomong begini nih. Yes? Apa? Hah? Maksudnya apa nih ngomong begini? Biar bisa lebih dari harus bisa lebih, nggak cuma itu. Jadi kenapa kita nih ya, manusia intelek begini kok ngurusin TPS ya? Apa itu? Ada yang bisa jawab nggak? Jangan malu-malu, nggak apa-apa, salah juga. Nggak ada yang bilang salahnya aja pahala, kita takut salah. Kalau salah aja pahala, orang itu nggak ada salahnya. Ya? Bener nggak begitu, orang Islam ada salahnya nggak? Nah itu baru tahu nih, orang Islam nggak ada salahnya, pasti masuk surga. Takut salah,
Udah pasti salahnya aja masuk surga. Takut salah. Belum enggak? Belum. Hah? Ente salah nih masuk surga. Kenapa jadi takut? Salah. Ikut. Salah nih masuk surga. Gitu. Malah takut salah. Kan aneh. Harusnya ente nggak takut lagi dong. Iya nggak? Lu malah makin takut. Kenapa? Manusia seintelek ini ngurusin TPS. Jadi niatannya itu yang dirubah. Itu mengurusin apaan aja terserah. Tapi niatan kita itu bukan sekedar itu gitu. Ini pahamnya. Kan tadi dia bilang kita ini korban paham. Jadi apa di dalam pengurusan apapun yang kita lakuin, mau dapat duit kayak mau nggak dapat duit ya bukan urusan duit. Mana? Bukan soal urusan duitnya, tapi urusan amaliyah dan ibadah. Sehingga waktunya, umurnya, kan suka berdoa tuh kalau ulang tahun. Apa? Hah? Enggak, bahasa Arab kan udah budayanya enggak gitu. Bahasa Arab. Umrik apa? Barakallahu fi umrik. Barakallahu fi umrik. Barokah umurnya. Barokah umur apa? Ente dikasih umur segini, segini-gininya ente mampu melaksanakan ibadah ente dengan ibadah dan amaliyah ente yang baik. Itu barakallahu fi umrik. Kalau ulang tahun sering begitu, barakallahu fi umrik. Kagak berjenggot doang. Ngomongnya sih sama doi. Barakallahu fi umrik ya. Tapi nggak ngerti maknanya. Ini yang namanya barakallahu fi umrik itu barokah umurnya, dicukupkan umurnya. Kalau dicukupkan Allah cukupkan 100 tahun, 100 tahun dalam keadaan yang baik. Itu barakallahu fi umrik. Nah, kalau ente cuma dihidupin sama Allah 50 tahun, itu 50 tahun itu barokah umurnya. Selama 50 tahun dalam keadaan baik. Gitu. Itu barakallahu fi umrik. Gitu. Milet ya. Milet. Jadi mulai sekarang nih coba menelaah sekeliling kita. Apakah itu bahasa, apakah itu tindakan, tapi lebih bermakna gitu. Ya. Kalau yang menurut ente tidak bermakna, tinggal. Jangan membebani. Ya. Nah, kalau kita bebanin nanti arah nih buat kita nih. Ada masalah. Gitu loh. Tumbuhin dalam diri kita itu jiwa pengorbanan, karena kita hidup di dunia ini korban. Syekh Maulana tuh bilang, Syekh Maulana Jalaluddin itu bilang bahwa manusia ini adalah korban Tuhan. Betul apa enggak? Coba kita pikirin, betul nggak? Tuhan yang menciptakan ente begini, kemudian terbebani ente, ya, korban nggak? Gitu. Maka bebaskanlah Tuhan dalam dirimu, kata dia. Bebaskan Tuhan dalam dirimu apa? Apa siapa yang tahu? Bebaskan itu ini tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bebaskan tuh. Ya. Berserah diri, aku berserah diri kepadamu ya Allah. Dan tidak ada daya kekuatan selain kekuatanmu ya Allah. Itu. Nah, jadi jadilah manusia-manusia yang bermanfaat. Di situ manfaatnya. Jadi ente capek itu ada nilai, ada bobotnya, nah, ada maknanya, ada barokahnya, barokah fi umrik tadi. Nggak perlu harus ulang tahun.
nunggu ulang tahun dulu tahun depan barakallahu fi umrik ya. Tapi cuma begitu, abis doa itu dia juga nggak ngerti maksudnya apa ya gitu. Wah ulang tahun barakallahu fi umrik ya, makan-makan dong. Dada tuh nggak itu. Barakallahu fi umrik itu makan-makan. Doanya aja udah kagak bener, disuruh makan-makan. Ya Allah. Jangan, kita ini hidupnya harus bermakna. Jadi hidup kita bermakna itu kita mampu memaknai apa yang menjadi perjalanan kita, apa yang menjadi jalan hidup kita. Begitu. Kalau nanti di rumah ini punya anak tuh berkah. Begitu. Hah? Saya kenapa nih ngomong begini lagi? Kenapa saya ngomong begini yang dari tadi? Lu tadinya mau ngomong yang lain. Udah tangan saya seperempatnya udah baik. Jadi yang sakit itu itunya. Kita ini satu badan. Saya sini nih, tangan kanan saya yang sakit. Tangan kanan saya ini kalian lihat di semua ente-ente nih. Dan yang paling dekat sama saya siapa? Saya mau tanya. Yang paling dekat sama saya siapa? Semua ya, dekat nih. Saya merasa nih semua yang ada di sini dekat dengan saya. Jadi ketika semua pincang, saya ikut pincang. Gitu. Ini tandanya di tangan kanan ini. Dia udah lebih membaik. Oh, mesti ngomong. Gitu. Perbaiki diri kita sendiri, semua yang ada di sini. Kalau enggak, nanti kehilangan umur kita. Mudarat fi umri, bukan barakallah fi umri, tapi mudarat fi umri. Umur kita dalam kemudaratan. Yang nggak penting, kuatin hati kita, lepas apapun juga. Jangan enaknya berdasarkan nafsu, senangnya berdasarkan nafsu. Bahaya ini. Niatin dari sekarang untuk memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, mengolah diri kembali. Yang lalu udah lalu, gitu ya. Tapi berikut ke depan, perbaiki semuanya. Begitu. Makanya saya kepengen nanti yang berikutnya kita kalau ngaji mulailah dengan pakaiannya ya. Nanti ya beli ya sesuai ya sama dulu ya. Ntar saya lihatin jadi sama tuh ada. Saya juga lihat laci-lacinya bagus-bagus. Kayak gini nih kayunya. Jati Belanda ya. Bagus-bagus, nanti saya beli apa taruh di sini. Kain apa ini kita begini nih. Ini kalau begini namanya preman lagi ngaji. Preman TPS. Preman TPS. Ya. Jadi janganlah kita rubah, kita mulai. Nanti taruh di sini ya. Di pokoknya tak. Ntar kalau misalnya seminggu kotor mau pulang cuci taruh lagi gitu, nggak apa-apa. Ya. Atau mau dari rumah ke sini pakai kain juga nggak apa-apa kayak Erwin gitu ya. Anak Bali. Ini boleh juga. Jadi kita terbiasa dengan identitas kita sebagai orang Islam. Saya cuma bilang. Tapi isinya nggak sembarangan gitu. Ya, itu maksud saya. Jadi nanti itu satu yang pertama tuh ya. Entah bagaimana kayak kumpulin duit kayak mau kalau misalnya ada duit ntar saya beli, saya pulang lari kita kumpulin duit. Ya, paling goji-gojigo apa ceban-ceban atau enggak juga nggak apa-apa ya. Bisa dipaksain kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya nggak ada gue ya udah nggak ada. Nggak apa-apa ya. Ntar yang lain ada gitu ya. Gitu. Terus apa
Apa lagi? Misalnya minggu ini kita baca Ratib Al-Qadar, ya. Minggu depannya lagi untuk sebelum mulai kita baca dulu sholawat ya, ya. Minggu depannya lagi kita baca lagi tahlil, gitu ya. Minggu depannya lagi, jadi ganti-ganti kita masukin, ya. Jadi mulai minggu depan kita mulai lagi. Insya Allah nanti ada perubahan pasti. Saya ngomong bukan ini, pasti. Jadi belum pasti namanya, ya. Pasti. Insya Allah nanti bawa ketenangan, bawa aura yang bagus, ya. Gitu. Duin. Perhatian lah, penting perhatian dulu juga. Itu ya saya sementara ya. Kalau ada yang mau nanya boleh nanya, silahkan. Ki mau nanya? Kali ini, woi, Pasus. Itu menit Teddy, Rio Teddy. Jadi pusing kalau ingat itu.